Halo semuanya, bertemu lagi di dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan siapkan hati dan diri kalian, duduk yang tenang, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan sehingga kami bersama-sama bisa lebih mengenal-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam belajar jarak jauh ini kami dapat semakin mengenal pribadi-Mu yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, semoga kabar kalian sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada hari ini pelajaran agama kita akan belajar mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, di sini Miss akan menjelaskan, diharapkan setelah pembelajaran kemanusiaan dan kealahan Yesus ini, kalian mampu menjelaskan dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Lalu yang kedua, menjelaskan kutipan kitab suci Lukas 2 ayat 1-7 yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia, dan kutipan kitab suci Lukas 7 bab ayat 11-17 yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa yang mendasari. Nah, ternyata manusia itu memiliki dua dimensi dalam keberadaannya, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Dimensi kemanusiaan itu berkaitan dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh manusia. Sedih, dilahirkan, marah, lapar, tersakiti, bahagia, senang, sukacita, bersemangat. Nah, ini dimensi kemanusiaan yang dialami. Nah, sedangkan dimensi keilahian, manusia juga memiliki dimensi keilahian, namun di dalam diri manusia, dimensi keilahian ini tidak sering muncul. Yang lebih dominan adalah dimensi kemanusiaan ini. Nah, keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, yang sudah Miss katakan tadi, bahwa tidak ada satupun manusia yang melulu tampil dalam kealahannya. Karena kealahan itu muncul dan memancar sebagian saja dari sumber utamanya, yakni Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami bagaimana apa itu dimensi kealahan dan dimensi kemanusiaan yang ada pada diri manusia
dibantu dengan bacaan cerita Yesus sungguh manusia atau Allah. Nah, kalian bisa lihat baca kisahnya, ceritanya ini di dalam buku cetak agama Katolik. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 22 sampai 23. Kamu baca. Nah, nanti setelah selesai membaca ceritanya, kita akan mendalami lebih dalam lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, silahkan setelah kamu baca cerita kisah Yesus sungguh manusia atau Allah, nah, untuk lebih memahaminya, silahkan kerjakan jawab pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja ciri-ciri manusia dalam cerita tersebut? Nah, kamu sebutkan ciri-ciri manusia yang ada di dalam cerita Yesus sungguh manusia atau Allah itu apa? Di situ disebutkan apa? Silahkan kamu cari. Begitu juga yang nomor 2, apa saja ciri-ciri Allah dalam cerita tersebut? Nah, ciri-ciri Allah ini apa di dalam cerita Yesus sungguh manusia atau Allah? Jadi diingat, sumber untuk menjawab 2 pertanyaan ini jelas kamu harus membaca dulu. Jadi tidak hanya asal jawab. Nah, silahkan menjawabnya, nanti kamu tulis jawabannya di buku tulis, dicatat menggunakan ballpoint tinta hitam, tulisannya yang rapi biar Miss Vero bisa menilainya dengan baik. Gitu. Nah, setelah melihat menjawab pertanyaan tadi lewat cerita, itu tadi kan ciri-ciri yang ada di dalam diri manusia. Oh, ternyata ciri manusia adalah yang sudah disebutkan tadi itu. Nah, sekarang kita melihat sisi Yesus. Yesus ini sungguh Allah, tetapi Yesus juga sungguh manusia. Bagaimana nih? Kok bisa Yesus itu sungguh Allah, tapi juga manusia? Nah, kenapa bisa demikian? Karena Yesus itu adalah sebagai perwujudan janji Allah turun ke dunia dalam wujud manusia yang sungguh-sungguh manusia, tetapi ialah tetap Allah. Ini berkaitan dengan kita sudah ketahui di dalam materi sebelumnya tentang Yesus pemenuhan janji Allah, bahwa memang Allah itu selalu setia dengan janjinya. Allah mau menyelamatkan manusia, maka Allah menurunkan putranya yang tunggal Yesus ke dunia sebagai manusia, tetapi ia juga Allah. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan melihat dalam pendalaman kitab suci, dilihat dari kitab suci. Bagaimana dikatakan di dalam kitab suci akan melihat kealahan Yesus dan juga kemanusiaan Yesus. Nah, silahkan kamu persiapkan kitab sucinya, silahkan diambil. Kalau yang sudah ada dipersiapkan. Nah, bagi yang tidak punya, silahkan bisa nanti searching di internet. Nah, dibantu setelah menyiapkan kitab suci. Nah, ini dijawab. Di sini udah banyak bacaan kitab sucinya. Silahkan kamu kelompokkan bacaan ini mengenai apa. Apakah masuk di dalam dimensi kemanusiaan atau dimensi kealahan? Nah, di sini kamu tulis kitab suci ayatnya. Misal Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini masuk di dalam kemanusiaan. Apa yang menjadi ciri kemanusiaannya? Oh, itu belajar tentang silsilah Yesus. Nah, itu berarti dimensi kemanusiaan. Kita sebagai manusia juga memiliki silsilah
sekarang yang dimensi kealahan Yesus, silahkan kamu cari di kutipan-kutipan kitab suci yang ada ini, di mana yang masuk ke dimensi kealahan Yesus. Yang masuk ke dimensi kealahan Yesus itu yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Misal melakukan mukjizat, menyembuhkan, atau Yesus melakukan apa. Nah, kamu cari, kamu ditulis di sini. Di sini tulis Yohanes bab berapa, ayat berapa. Nah, isinya tentang apa? Yesus dimensi kealahannya apa? Oh, Yesus bangkit dari alam maut, atau Yesus menyembuhkan apa? Yesus melakukan apa? Nah, itu di sini kamu tulis semua berdasarkan kategorinya. Lalu kalau sudah selesai, kamu lanjutkan lagi. Ini nomor 2. Setelah kamu mengetahui dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus, karena kamu tadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1, nah maka kamu sudah tahu dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan Yesus itu apa aja. Lalu kamu simpulkan apa yang dapat kamu sampaikan. Jadi kamu simpulkan itu setelah mengetahui dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus, apa yang kamu dapatkan? Kamu tulis, ternyata Yesus itu disebut manusia dan disebut Allah karena apa? Disebut manusia karena Yesus mengalami apa yang kita rasakan juga. Dan meskipun begitu, Yesus tetap Allah. Dia punya karunia untuk bernubuat, untuk melakukan mukjizat. Setelah mengetahui itu semua, saya semakin percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa memahami dan bisa membantu saya, karena Yesus pun merasakan yang apa saya rasakan, karena sebagai ada sisi manusianya begitu. Nah, silahkan disesuaikan dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu tangkap. Gunakan bahasamu sendiri, tetapi tetap bahasa yang baik. Nah, setelah itu, yang nomor 3 ini, buatlah puisi minimal 2 bait yang menggambarkan pemahamanmu tentang pribadi Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia itu. Jadi kamu buat puisi di sini 2 bait yang menggambarkan pribadi Yesus yang ternyata sungguh Allah dan sungguh manusia. Jangan lupa dikasih judulnya. Nah, kamu mengerjakan tugas ini dari yang nomor 1 tabel tadi, 2 dan 3 ini di dalam buku tulis. Nah, di bawahnya yang pertanyaan sebelumnya yang cerita. Nah, ini ditulis aja. Tugas pendalaman kitab suci nomor 1 yang tabel tadi, lalu nomor 2, nomor 3. Silahkan ditulis di buku. Soalnya tidak perlu ditulis, kecuali yang tabel tadi harus tetap digambar, digunakan tabel, dan membuat tabelnya saya harap kalian pakai penggaris supaya rapi. Begitu. Itu materi dan penjelasan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Sekarang sebelum kamu melanjutkan sendiri mengerjakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu dalam pelajaran pendidikan agama Katolik hari ini. Semoga kami dapat memahaminya dengan baik dan menjadi pribadi-pribadi yang indah bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, silahkan, selamat mengerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Miss Vero. Terima kasih.